Baik Mbak Dian, sudah ya. Kita mulai saja supaya kita menyingkat waktu dan nanti mudah-mudahan di sisa waktu kita bisa diskusi dari pengalaman-pengalaman Anda, terapan di lapangan ataupun yang Anda amati dari lapangan ya. Isunya tentang kesehatan. Baik Mbak Dian ya, kita mulai sebentar. Saya ini dulu. Sebentar. Hilang. Baik, saya off cam saja ya. Ya, pokok bahasan kita adalah kesehatan dalam perspektif antropologi sosial. Lanjut. Ini standar kompetensinya dan pokok bahasan kita hari ini. Lanjut saja. Ada 4 sub pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini. Pertama adalah pengertian atau definisi antropologi kesehatan. Jadi tadi saya sebutkan kesehatan dalam perspektif antropologi sosial, kita singkat saja menjadi antropologi kesehatan gitu ya. Kemudian ruang lingkup atau ranah kajian-kajian yang masuk kategori antropologi kesehatan. Kemudian akar atau sumber-sumber isu-isu atau sumber-sumber yang membangun antropologi kesehatan. Kemudian nanti ada beberapa definisi, karena terkait dengan kesehatan, kita akan bicara selalu perihal tindakan atau perilaku sakit, kemudian peranan pasien, dan peranan sosial dari penyakit. Jadi di sini kata-kata kunci sakit ya, tapi bukan sakitnya itu yang akan kita bahas, tetapi tindakannya nanti. Tindakan yang disebut sakit, tindakan sakit itu seperti apa? Karena kita bicara antropologi, bicara dimensi-dimensi sosial ya. Jadi dimensi sosial yang utama adalah pada perilaku-perilaku yang terpola ya. Jadi seperti apa sih perilaku sakit itu? Kemudian tadi ada aktor yang namanya pasien ya. Pasien itu istilah pelaku gitu ya. Tapi seperti apa perannya? Bukan pasiennya itu sendiri, bukan orangnya, tetapi peranannya di sini. Peranan maksudnya adalah perilaku juga, tapi perilaku yang ada 2 definisi. Perilaku yang diharapkan oleh sistem sosial atau perilaku yang diharapkan oleh masyarakat terhadap aktor tadi atau posisi sosial tadi. Jadi posisi sosial sebagai pasien, apa yang diharapkan oleh masyarakat perilakunya gitu ya. Kemudian yang kedua, peranan juga bermakna perilaku yang aktual, yang faktual. Faktual itu artinya yang benar-benar nyata. Jadi kalau tadi ada definisi 2 ya, ada harapan. Jadi perilaku yang diharapkan. Diharapkan ini bisa sudah terjadi, bisa belum terjadi, intinya dia normanya gitu ya. Kemudian yang kedua tadi perilaku faktualnya itu sendiri. Contoh misalnya tadi ya ada pasien. Perilaku yang diharapkan dari seorang pasien oleh masyarakat itu apa? Ya dia berobat. Ya dia mematuhi petunjuk dokter. Seperti itu misalnya. Jadi tindakan-tindakannya seperti apa yang diharapkan. Dan juga istilah peranan tadi saya katakan dia perilaku yang aktual. Jadi bila si pasien tadi melakukan harapan-harapan masyarakat sebagai pasien, dia harus mematuhi minum obat seperti yang dianjurkan oleh dokter, misalnya dia lakukan itu, maka itu namanya peranan dalam arti perilaku faktualnya. Ya. Karena ada harapan yang tidak dilakukan, tapi ada juga yang faktual dilakukan.
Tuh. Kemudian peranan sosial penyakit. Nanti juga penyakit ini kan entitas juga, sesuatu gitu ya, sesuatu yang kita sebut sebagai penyakit. Nah, tapi dia perannya seperti apa? Nah, peran dari tadi ya, katakan peranan tadi sesuatu yang diharapkan gitu ya. Nah, nanti penyakit ini harapan dari masyarakat apa? Pemaknaannya seperti apa penyakit ini. Nah, setiap orang, setiap kelompok sosial ya, setiap masyarakat dia bisa memaknai penyakit dengan ragam makna. Jadi peran sosial penyakit ini di sini maksudnya adalah penyakit punya atau dimaknai bisa macam-macam ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam di dalam subtopik ini. Lanjut. Kita mulai dengan pengertian atau definisi atau batasan antropologi kesehatan. Lanjut. Ada beragam pendapat gitu ya. Hasan dan Prasad menyatakan bahwa antropologi kesehatan adalah bagian juga dari ilmu mengenai manusia. Tapi yang seperti apa? Ilmu yang seperti apa yang mengenai manusia ini? Apakah fisiknya gitu ya? Manusia sebagai fisik biologis atau manusia yang sebagai makhluk sosial? Nah, ini ada dua-duanya rupanya. Jadi menurut Prasad, antropologi kesehatan adalah ilmu mengenai manusia yang mempelajari aspek-aspek biologinya, ya jadi manusia secara biologis, dan kebudayaannya. Jadi kalau kebudayaan ini lebih kepada tindakan-tindakan sosialnya. Jadi ada dua hal di sini. Ya, ada aspek biologinya langsung terkait juga dengan budayanya atau aspek tindakan-tindakan sosialnya. Kemudian menurut Prasad juga dan Hasan ini dia katakan bahwa antropologi adalah sebagai titik tolak untuk memahami kedokteran, sejarah kedokteran, hukum kedokteran, dan aspek sosial kedokteran, serta masalah-masalah kesehatan manusia secara umum. Ya, jadi titik tolaknya atau dia menjadi sumber nanti menjadi pendukung begitu bagi kedokteran dan lain-lain ya. Jadi antropologi kesehatan perannya seperti itu. Lanjut. Menurut Taeb, antropologi kesehatan berkenaan dengan ya terkait dengan pemahaman biobudaya manusia. Hampir sama ya tadi dengan yang dikatakan oleh Prasad. Jadi berkenaan dengan pemahaman bio ini biologi, dan budaya manusia, di manusia sebagai makhluk sosial, dan karya-karyanya yang berhubungan dengan kesehatan dan pengobatan. Jadi ada dua kata kunci di sini, ilmu yang bicara tentang bio budaya manusia dan karya-karyanya yang terkait dengan ini kesehatan dan pengobatan. Nah, kalau menurut Liban, antropologi kesehatan adalah studi tentang fenomena atau gejala medis. Kemudian Fabrega menyebutkan antropologi kesehatan adalah ilmu yang pertama menjelaskan berbagai faktor atau penyebab, kemudian menjelaskan juga proses-proses atau mekanisme yang memainkan peranan di dalam atau mempengaruhi cara-cara di mana individu-individu dan kelompok-kelompok sosial merespon sakit dan penyakit. Ya. Kemudian yang kedua, tentu tekanannya, ya, kalaupun tadi ada tekanan biologis, ada tekanan faktor-faktor, ada tekanan proses-proses yang mempengaruhi perilaku tentu ya, perilaku cara-cara ini kan perilaku individu atau kelompok-kelompok individu gitu ya, kelompok kolektif individu dalam merespon sakit dan merespon penyakit. Nah, itu semua kan bicara tentang cara-cara ini bicara tentang perilaku atau tindakan gitu. Jadi tekanannya tetap di sana.
untuk antropologi kesehatan. Lanjut. Jadi tetap terkait dengan cerita-cerita tindakan terpola ya. Ilmu sosial kan seperti itu. Tindakan-tindakan yang terpola. Jadi dapat kita simpulkan dari ragam pendapat tadi, apa itu antropologi kesehatan? Antropologi kesehatan adalah ilmu yang memberi perhatian pada aspek-aspek biologis dan aspek sosial budaya dari tingkah laku manusia, terutama tentang cara-cara interaksi. Tadi kedua aspek, ada biologis dan ada budaya ya, yang mempengaruhi ya, atau ada yang ada kaitannya dengan kesehatan dan penyakit gitu. Jadi kalau kita menyimpulkan atau ambil intisarinya adalah antropologi ilmu yang bicara tentang interaksi ya, aspek biologis dan aspek sosial budaya manusia ya, tingkah laku manusia yang terkait dengan kesehatan dan penyakit. Gitu kira-kira ya. Lanjut. Nah, cakupan atau ranah antropologi kesehatan itu di mana sebetulnya? Tadi dalam definisi sebetulnya sudah agak tergambar. Dia bicara juga aspek biologi, tapi harus ada kaitannya aspek biologis manusia tadi dengan tindakan-tindakan terpola ya, atau budaya. Nah, di sini ranahnya berarti dari mulai kontinum. Kontinum itu kayak apa namanya? Derajat ya, dari yang ranah yang paling biologis sekali, bicara yang tentang sangat biologis sekali, misalnya tentang bagaimana sakit, penyebab penyakit, rasa sakit seperti apa, kemudian bagaimana mekanisme bekerjanya sistem kesehatan dalam tubuh gitu ya. Ini bicara betul-betul kutub biologi gitu ya. Dari mulai sejak di situ sampai kepada bicara yang betul-betul sangat terkait dengan tindakan manusianya. Jadi bukan bicara penyakitnya atau sakitnya manusia sebagai makhluk biologis tadi, tetapi juga bicara tentang tindakan-tindakan manusia. Itu seperti itu ya tadi ya. Dalam definisi tadi juga sudah tergambar. Sebetulnya itulah ranahnya, cakupan perhatian ilmu antropologi kesehatan. Jadi kalau di breakdown nanti banyak sekali. Anda tertarik apa saja yang terkait bicara tentang murni biologis, bagaimana menyehatkan tubuh, cara-cara memelihara kesehatan, fisiologi tubuh, itu juga masih ranah antropologi kesehatan. Jadi dideskripsikan itu semua sampai kepada yang kutub sosial budaya. Jadi ekstrim bicara yang betul-betul tentang tindakan manusia yang terkait dengan kesehatan. Lanjut. Nah, ini kutub ini ya. Contoh kajian ada di kutub biologi, misalnya bagaimana pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, ini bagaimana pertumbuhan fisik ya, perkembangan fisik manusia dalam satu siklus hidup seperti apa, tapi tidak juga dalam satu siklus hidup, bisa juga di dalam antar peradaban gitu ya, pertumbuhan dan perkembangan fisik manusia dulu ya, Homo erectus sampai Homo sapiens seperti apa dibedah gitu ya biologisnya. Itu kutub biologi. Ya, ini contoh saja gitu ya. Kemudian juga bagaimana studi-studi penyakit purba. Ya, ini contoh saja. Jadi antropologi sosial bisa juga cerita tentang bagaimana penyakit-penyakit dulu pada manusia, pada orang-orang masa lalu seperti apa sih penyakit-penyakit yang muncul gitu ya. Wabah-wabah kalau mau cerita tentang yang cakupannya besar gitu ya. Jadi wabah-wabah yang mengena manusia dari perjalanan peradaban gitu ya. Nah, penyakit ini soalnya kan berubah-ubah tergantung dari ekologinya dan tata cara hidup manusia. Ya, interaksi manusia juga berpengaruh pada penyakit-penyakit apa yang muncul. Iklim juga berpengaruh pada penyakit-penyakit manusia ya. Jadi ada penyakit-penyakit yang bisa
aktif gitu ya, muncul ketika iklimnya menjadi berubah panas misalnya. Iklim dingin atau subtropis penyakitnya pasti beda dengan penyakit-penyakit manusia pada iklim yang tropis ya. Karena penyakit itu sendiri yang sumbernya dari ragam hal gitu. Itu juga suatu entitas ya, eksistensi dari katakan virus gitu ya, atau katakan bakteri. Bakteri juga punya syarat-syarat hidup yang terkait dengan ekosistem iklim gitu ya, ekosistem manusianya juga gitu ya, bagaimana tingkah laku manusia, cara-cara hidup manusia, nanti penyakitnya akan yang muncul di situ berbeda. Nah ini cerita-cerita paleopatologi, patologi itu penyakit ya. Jadi studi-studi penyakit dulu, peradaban dulu sampai sekarang gitu ya, pelajari juga oleh antropologi kesehatan. Nah, di sisi lain ada kutub sosial budaya. Jadi kajian-kajian yang sangat bicara tentang tindakan manusianya. Jadi kalau di kutub biologi kan tadi lebih kepada penyakitnya ya, biologis manusianya. Tapi kalau di kutub sosial budaya tadi tentang tingkah lakunya. Misalnya kajian-kajian mengenai bagaimana hubungan dokter dan pasien. Jadi ada studi-studi apakah betul gitu ya relasi dokter dengan pasien ini mengalami perubahan atau tidak. Ya, ada suatu studi di Amerika menggambarkan bagaimana hubungan dokter yang kulit putih dengan pasien yang dari orang kulit hitam. Nah, persepsi-persepsi yang dibangun antar kedua pihak ini tentang pihak yang lain, ini nanti akan mempengaruhi keefektifan pengobatan ya. Hubungan dokter dengan pasien kan sebetulnya hubungan yang satu mengobati yang lain begitu ya. Tapi ternyata efektivitasnya juga dipengaruhi oleh bagaimana relasi atau hubungan antara dokter dengan pasien itu sendiri. Dan relasi ini sangat terkait juga dengan satu sama lain mempersepsikan gitu ya. Bagaimana si pasien mempersepsikan dokter yang tadi ada kaitannya dengan ras ya. Dokter kulit putih dan pasiennya kulit hitam gitu ya. Gimana nih relasinya? Nah, ini ada studi-studi yang semacam itu. Nah, kalau yang kekinian misalnya ya, hubungan dokter pasien misalnya. Sebelum ada pandemi kan kita berinteraksi dokter pasien itu masih offline, masih interaksinya interaksi yang langsung gitu ya. Nah, sekarang kita dengan pandemi ini dilarang atau sebaiknya tidak saling bertatap muka, maka ada perubahan di dalam interaksi yang mulai dengan ada halodoc gitu ya, dengan online. Nah, perubahan-perubahan relasi seperti ini, perubahan cara-cara berinteraksi seperti ini akan mempengaruhi enggak itu tadi keefektifan pengobatan. Misalnya ya, itu kajian-kajian semacam itu cerita tentang kesehatan di dalam perspektif antropologi sosial juga. Tapi lebih kepada bicara yang tekanannya lebih kepada pola tindakan atau sosial budaya. Contoh lain misalnya ya, sistem medis tradisional. Bagaimana cara-cara pengobatan tradisional? Tradisional di sini maksudnya adalah tradisi atau tingkah laku cara-cara yang diturunkan ke generasi antar generasi gitu ya, diturunkan disosialisasikan turun temurun gitu ya. Nah, seperti apa sistem pengobatan tadi yang tradisional yang ada misalnya di suku-suku tertentu ya. Nanti mungkin Anda bisa ikut kontribusi bagaimana Anda menceritakan cara-cara pengobatan penyakit, bisa juga bukan selalu pengobatan penyakit, tapi bagaimana cara menjaga kesehatan yang diperkenalkan, disosialisasikan, atau diajarkan antar generasi di satu sistem sosial tertentu, atau suku tertentu, atau komunitas tertentu. Nah ini juga satu kajian antropologi kesehatan ya. Kemudian tingkah laku sakit.
Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Masalah petugas-petugas kesehatan dan persiapan profesional kerja. Ini juga bicara manajemen ya, manajemen untuk katakan misalnya pandemi COVID ini mensyaratkan supaya terjadi herd immunity atau imunitas apa ya yang terbentuk secara kolektif gitu ya. Karena harapannya kan ini bisa diputus ini rantai penularan terus ya, terus-menerus si COVID-19 ini caranya gimana kalau ada sejumlah besar orang yang sudah imun gitu. Jadi itu namanya herd immunity. Jadi sebagian besarnya sudah imun, jadi dia tidak bisa jadi media untuk penularan lagi. Sehingga kelompok-kelompok yang rentan menjadi terjaga. Kelompok rentan itu misalnya orang-orang tua yang sudah lemah tubuhnya secara apa namanya degeneratif juga semakin berkurang kan imunitasnya. Kemudian juga masih balita, anak-anak. Ini kelompok-kelompok yang rentan. Nah, yang kelompok rentan ini kalau terpapar COVID, katakan begitu ya, dia itu akan beda responnya dengan orang yang masih muda, masih kuat gitu ya. Serangannya akan apa dampak terhadap tubuhnya tuh berbeda ya. Jadi kalau pada orang-orang tua yang sudah punya komorbid, punya penyakit-penyakit bawaan, karena semakin tua dia ada penyakit-penyakitnya sudah mulai bermunculan karena tuanya tadi ya, misalnya ada sakit jantung, darah tinggi, diabetes itu kan sakit karena fisiologi tubuhnya sudah mulai fungsinya memburuk begitu ya. Nah, penyakit-penyakit semacam itu ya, komorbid ini menjadikan kalau dia kena penyakit apa namanya COVID ini apa namanya bisa mematikan ya. Sementara sebagian orang kena juga positif juga tapi tidak terlalu parah gitu ya. Karena apa? Karena dia sudah punya daya imunitas yang tinggi. Nah, kelompok yang punya imunitas tinggi inilah yang seharusnya bisa menjadi apa namanya pelindung ya untuk kelompok-kelompok rentan. Itu apa? Kenapa? Kemudian ada satu cara yang ditempuh yaitu dengan memvaksin kelompok-kelompok yang apa namanya dia biasa terpapar gitu ya, yang punya risiko terpapar ini didahulukan diberi vaksin misalnya. Nah di dalam penyebaran vaksin-vaksin ini vaksin kan juga punya sifat atau kekhasan juga, dia punya daya hidup. Vaksin itu kan diambil dari ada yang memang dari virus itu sendiri tapi yang diremahkan gitu ya misalnya. Nah dia punya daya hidup yang vaksin itu kualitasnya menjadi tetap baik bila dalam suhu tertentu misalnya. Nah, penyiapan supaya vaksin ini bisa terdistribusi sampai ke pelosok-pelosok itu kan perlu manajemen. Nah, jadi kajian-kajian bagaimana manajemen persiapan profesional kerja dari para petugas kesehatan ini juga bagian dari kajian-kajian antropologi kesehatan ya. Jadi kira-kira semacam itu kalau apa namanya yang bisa diteliti ranahnya seluas itu ya. Jadi bicara mulai dari fisiologi penyakitnya, fisiologi tubuh manusia, sampai kepada tingkah laku atau tindakan-tindakan terpola manusia. Lanjut. Nah, seringkali masalah-masalah yang dihadapi kedua disiplin ilmu, tadi ada ilmu biologi dan ilmu sosial, ini seringkali satu sama lain harus saling membutuhkan, karena saling butuh teori-teori dari dua disiplin ini ya, kemudian juga saling bisa berinteraksi di dalam menjelaskan suatu fenomena ya. Jadi mereka butuh data, si biologi juga butuh data dari sosial, sosial juga butuh pengetahuan dari ilmu-ilmu biologi untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kesehatan. Jadi kalau bicara kesehatan ya itu tidak melulu
ranahnya dokter gitu ya, tapi bisa juga ranahnya orang-orang sosial gitu. Ini yang dimaksud tadi ya. Jadi dua-dua dua-dua keilmuan ini saling berinteraksi untuk bisa menjawab satu masalah. Lanjut. Ya, ini contoh saja ya. Bicara masalah sosial tuh ranahnya banyak gitu ya, bisa kesehatan kan juga terkait juga dengan pangan misalnya ya. Nah, ini aspek sosialnya bicara apa? Misalnya kebiasaan makan gitu ya. Kebiasaan ini kan tindakan, tingkah laku yang terpola ya, tingkah laku yang berulang-ulang. Maka disebut kebiasaan. Seperti kemarin saya sudah sampaikan disertasi saya bicara tentang food choice gitu ya. Itu bicara tentang bagaimana budaya satu kelompok sosial ya, satu suku, kebiasaan makannya apa, tindakan-tindakan makannya apa, makanan yang dipilihnya itu apa. Kemudian itu sangat terkait dengan tingkatan nutrisi. Nah, kalau bicara nutrisi kan bicara biologi, tetapi ternyata nanti berkaitan dengan kebiasaan. Kebiasaan itu tindakan yang terpola ya. Tindakan-tindakan sosial. Kemarin kan kita bicara ternyata tindakan sosial itu yang terkait dengan pangan gitu ya, bukan semata-mata ranahnya ilmu pangan saja, tetapi ternyata ranahnya ilmu sosial. Karena nanti ada bicara norma-norma di situ. Oh, anak pengen dibuat sehat, ibunya harus milih mangan apa. Dia tahu ilmu kesehatan, dia tahu nutrisi yang bagus yang mana tidak. Tetapi ketika dia mau memilih, ternyata ada variabel-variabel sosial lain yang ikut berperan juga. Tidak semata-mata pertimbangan kesehatan, tapi misalnya kemarin kita bicara, ada sesuatu norma-norma di situ harus berbagi, ada norma-norma yang tidak saling ada kepercayaan di situ yang mempengaruhi pilihan-pilihan pangan. Jadi tidak semata-mata hanya pengetahuan nutrisi sebagai pengetahuan fisiologi yang terkait dengan pengetahuan fisiologi tubuh, tetapi ternyata tindakan orang juga dipengaruhi oleh kepercayaannya. Bagaimana interaksinya, norma-normanya gitu. Jadi selalu terkait ya. Demikian pula teori epidemiologi yang didasarkan atas pengetahuan bahwa tingkah laku manusia sangat mempengaruhi faktor yang menularkan banyak penyakit ya. Jadi penularan penyakit itu bukan semata-mata cerita tentang virusnya ya. Virus ini mudah menular ke sana kemari. Dia tidak mudah juga menular kalau perilaku orangnya bisa menjaga jangan sampai penyebaran itu makin meluas seperti itu. Maka ada kebijakan lockdown. Nah, lockdown ini kan bukan cerita tentang virusnya ya, tapi pengaturan-pengaturan orang. Jadi orang supaya tidak ada mobilitas. Ini maksudnya tidak ada mobilitas itu maksudnya adalah untuk mencegah penularan sebetulnya. Jadi bukan bicara tentang virusnya itu sendiri, tapi juga bagaimana pengaturan-pengaturan orangnya, tingkah laku orangnya. Nah, kebijakan-kebijakan misalnya, itu cerita tentang tindakan sosial. Bisa cerita politik juga gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu kaitan yang menjadi kajian antropologi kesehatan ya, erat betul kaitannya antara ilmu yang sifatnya biologis dengan ilmu kesehatan dalam arti biologis tadi dengan ilmu sosial, ilmu perilaku manusia. Lanjut. Nah, apa akar antropologi kesehatan? Nah, kita lihat. Akar antropologi kesehatan kontemporer dapat ditelusuri dari 4 sumber yang berbeda. Yang masing-masing sumber itu perkembangannya masing-masing makin maju gitu ya. 4 sumber ini sumber keilmuan maksudnya. Ini juga masing-masing berkembang juga, masing-masing keilmuan antropologi fisik, etnomedicine,
Itu kan juga satu ilmu ya. Kemudian studi-studi tentang budaya dan kepribadian. Kemudian ada juga ilmu kesehatan masyarakat internasional ya. Jadi ranah-ranah atau perhatian atau topik-topik besar dari 4 sumber ini masing-masing mereka melakukan kajian yang semakin berkembang gitu ya. Tapi keempat ini bisa kita katakan sebagai sumber lah untuk membangun keilmuan antropologi kesehatan kontemporer. Kita bahas satu-satu ya, apa itu sumber antropologi fisik. Ini satu ilmu juga ya, antropologi fisik yang juga cukup berkembang juga. Kita lihat ya. Apa itu antropologi fisik? Lanjut. Ya. Jadi ahli-ahli antropologi fisik ini dia mendalami gitu ya. Mendalami topik-topik yang mempunyai kepentingan medis. Contohnya misalnya nutrisi dan pertumbuhan. Kemudian korelasi antara bentuk tubuh dengan variasi dari penyakit-penyakit. Ya, misalnya orang yang stunting, anak yang stunting. Stunting ini bentuk tubuhnya ditengarai, dia pendek. Jadi pendek ini, tubuh yang pendek ini terkait nanti dia pasti rentan penyakit. Karena tubuh yang pendek ini sebetulnya hasil dari kelaparan yang kronis. Jadi orang kekurangan gizi, tapi kalau orang kurang pangan cuma sebulan, 2 bulan, mungkin berat badannya naik turun gitu ya. Ada yang turun karena sedang diet atau sedang tidak banyak mengkonsumsi makanan, turun. Kemudian kalau dia makan lagi naik. Nah, naik turun seperti itu kan memang sering juga kita merasakan gitu ya. Tapi dia hanya hanya dalam jangka waktu yang pendek, tidak panjang. Nah, kalau kekurangan pangan, kelaparan dalam jangka waktu yang panjang, maka bukan berat tubuhnya saja yang akan turun, tapi juga dia akan posturnya memendek. Nah, ini dipelajari di dalam antropologi fisik ya, karena dia mempelajari kenapa fisiknya seperti itu, adaptasi terhadap apakah itu gitu ya. Dan ini rentang waktunya tidak hanya setahun 2 tahun ya dipelajari, tapi juga dia mempelajari bagaimana antropologi fisik orang zaman dulu sampai zaman sekarang gitu ya. Fisik-fisik yang seperti ini karena dia apa? Kalau situs-situs atau pengamatan arkeologi misalnya ya, orang menemukan misalnya fosil-fosil atau bentuk-bentuk tubuh manusia pada masa lalu seperti fisik tertentu, dia bisa antropologi fisik ini mempelajari si fosil itu adalah dari masa kapan, kemudian orang-orang pada masa itu sebetulnya pangannya apa gitu ya, itu bisa diteliti gitu ya. Jadi orang-orang antropologi fisik melihat fosil-fosil, melihat penemuan-penemuan arkeologi seperti itu, dia bisa menjelaskan gitu. Maaf. Bisa menjelaskan ini manusia zaman ini pangannya apa misalnya, penyakitnya apa, dilihat dari fisiknya. Kira-kira seperti itu ya, antropologi fisik mempelajari hal-hal yang terkait dengan fisik manusia, tapi dia mencoba mengaitkan antara perilaku dengan biologinya. Lanjut. Nah, ini Underwood. Dia berusaha memahami secara lebih luas mengenai proses penyakit melalui pengamatan terhadap pengaruh evolusi manusia dan jenis-jenis penyakit yang berbeda-beda pada berbagai populasi yang terkena penyakit tadi sebagai akibat faktor-faktor budaya. Misalnya tadi ya yang secara evolutif juga
penyakit bisa berubah-ubah gitu ya. Kemudian di kelompok masyarakat tertentu masa lalu penyakitnya apa, sekarang penyakitnya apa. Di dalam periode yang sama juga kalau kita lihat ada ragam populasi, dia juga akan memperlihatkan ada perbedaan-perbedaan dalam penyakit karena ada kaitannya dengan cara interaksi antar manusia yang berbeda ya. Jadi ada faktor-faktor budaya di situ. Jadi interaksi di sini dikatakan sebagai faktor budaya. Sambil saya mengingatkan kepada Anda lagi ya, kalau saya sebutkan budaya, tentu kita masih ingat dalam pelajaran sosiologi dulu ada 3 bentuk budaya kan, ada budaya dalam bentuk gagasan atau ide atau kepercayaan atau norma-norma, pokoknya yang masih ada di dalam kepala orang-orang, di dalam alam pikirnya itu namanya wujud ide ya atau gagasan. Wujud budaya yang kedua adalah bisa wujud tindakan, tadi interaksi antar orang, tindakan sosialnya, perilakunya, itu juga budaya. Dan yang ketiga wujud fisik budaya, ya hasil-hasil dari aktivitas manusia tadi itu wujud budaya juga. Jadi budaya wujudnya bisa ide, pengetahuan norma dan sebagainya tadi ya, tindakan, bisa interaksi antar manusianya seperti apa, dan yang ketiga wujud materinya, wujud fisiknya dari hasil budaya tadi, hasil karya manusia tadi. Nah, di sini ingin dikatakan bahwa ternyata jenis penyakit dari kelompok sosial atau populasi manusia antar populasi itu bisa berbeda-beda karena apa? Karena dipengaruhi faktor budayanya tadi. Cara orang-orang itu berinteraksinya. Tentu setiap populasi bisa beda-beda. Gitu ya. Nah, di sini misalnya karena adanya migrasi. Ini migrasi kan tindakan manusia juga. Ya, faktor budaya gitu. Migrasi ke tempat lain. Maka bisa jadi dia berpindah dari satu ekosistem ke ekosistem lain. Orang-orangnya akan nanti di tempat yang baru atau mereka akan punya ekosistem baru dan mungkin juga nanti akan terpapar satu penyakit-penyakit yang baru gitu dibanding yang lama tadi, lokasi yang lama karena ekosistemnya berbeda. Kemudian juga migrasi itu sendiri semacam implisit akan cerita bagaimana migrasi yang kemudian menjadi urbanisasi gitu ya. Urbanisasi ini kan proses menjadi kota. Nah, dari yang masyarakat yang punya ciri-ciri pedesaan, fasilitas-fasilitasnya juga mungkin belum sebanyak ya, belum padat juga tempatnya, cara hidupnya juga berbeda gitu ya. Kemudian menjadi mengota. Mengota itu ada proses di situ menjadi makin banyak penduduknya, makin fasilitas-fasilitas perkotaannya juga makin banyak, tapi di satu sisi kepadatannya juga makin besar gitu ya, kepadatan penduduknya. Nah, proses-proses ini disebut dengan proses-proses budaya sebetulnya, dan nanti akan menciptakan cara-cara pengobatan atau jenis penyakitnya juga bisa berubah, cara-cara pengobatannya juga bisa berubah, itu kira-kira ya. Jadi urbanisasi tadi proses menjadi kota gitu ya, bisa disebabkan karena perpindahan penduduk atau penduduk bisa juga tidak pindah, tetapi makin banyak, makin padat penduduknya di satu lokasi yang sama. Itu juga proses urbanisasi namanya ya. Nah, dengan menjadi kota meluas gitu ya, makin banyak wilayah-wilayah yang menjadi urban, menjadi kota gitu. Itu nanti penyakit-penyakitnya juga akan ada perubahan-perubahan gitu ya. Termasuk juga cara-cara pengobatannya ya. Nah, kemudian lebih Vince ini berpendapat bahwa penyakit yang ditemukan dalam populasi manusia adalah suatu konsekuensi yang khusus dari suatu cara hidup yang beradab.
ya. Dimulai dari pertanian yang menjadi dasar bagi timbul dan berkembangnya pemukiman penduduk yang padat. Jadi memang teknologi pertanian ini ya, pertanian menetap terutama yang kemudian nanti berkembang pertaniannya menjadi pertanian yang sangat intensif karena lahannya sudah tidak luas lagi sehingga setiap orang harus bisa memenuhi kebutuhannya tidak saja dari sekali panen tapi dia harus menciptakan teknologi-teknologi yang mengintensifkan hasil-hasil untuk pangannya itu ya. Nah, karena sudah menetap hasilnya berlipat ganda hasil panen pertaniannya akibat teknologi tersebut, maka muncullah pemukiman-pemukiman penduduk yang padat. Nah, kita tadi cerita, penduduk yang semakin padat, interaksinya tentu akan lebih satu sama lain semakin semakin riuh rendah, semakin banyak jaring-jaring interaksi. Ya, semakin interaksinya semakin padat, menciptakan lagi cara-cara hidup, pengaturan-pengaturan atau pengorganisasian orang yang lebih kompleks. Nah, cara-cara pengorganisasian itu diantaranya termasuk pengorganisasian gimana caranya mengorganisir atau memanage penyakit-penyakit untuk bisa mereka tanggulangi. Itu juga bagian dari cara-cara hidup. Jadi di sini ingin dikatakan, Vince ini menyatakan bahwa penyakit itu ada loh kaitannya dengan tadi cara-cara hidup atau budaya-budaya orang. Ya, semakin padat orangnya maka pengaturannya juga semakin kompleks, termasuk pengaturan-pengaturan cara-cara dia memenuhi kebutuhan kesehatan lah intinya seperti itu. Lanjut. Nah, ukuran, norma-norma, dan standar yang berasal dari sejumlah studi antropologi, jadi ya tadi ya, aturan-aturan, ukuran, ya ukuran di sini maksudnya sesuatu yang diyakini lah ya, bagaimana standar-standar yang dianggap diyakini dari studi antropologi ya tentang tingkah laku manusia. Nah, ini kemudian berguna atau dapat digunakan untuk bidang-bidang kedokteran, termasuk kedokteran anak, kedokteran gigi, dan sebagainya ya. Juga dalam berbagai survei tentang tingkatan gizi serta etiologi penyakit atau penyebab perilaku penyakit dalam populasi yang berbeda-beda ya. Jadi di sini ingin dikatakan bahwa tadi tetap bahwa studi-studi antropologi yang memperhatikan ya kajiannya itu kan kajian tentang ilmu-ilmu budaya, ilmu-ilmu sosial gitu ya tadi tentang tingkah laku manusia. Nah, aturan-aturan main tingkah laku manusia ini nanti penemuannya ya, penemuan dari kajian itu nanti digunakan bermanfaat juga untuk bidang-bidang kedokteran. Tadi kan saya katakan bahwa sebetulnya di antropologi kesehatan, nah, ini ada antropologi, ada biologi gitu ya. Interaksi kedua ilmu itulah kemudian nanti jadi antropologi kesehatan. Di sini contohnya seperti ini, kedokteran gigi, kedokteran anak. Dia dibangun karena ada pengetahuan tentang perilaku anak mungkin ya, tentang perilaku populasi. Nanti itu akan mempengaruhi perkembangan bidang-bidang medisnya juga. Contoh misalnya ya, pemahaman tentang perilaku anak begitu kan nanti akhirnya akan mempengaruhi bagaimana pengobatan-pengobatan yang terkait dengan anak gitu ya. Penyakit-penyakit anak gitu misalnya. Intinya seperti itu ya. Selalu ada kaitan antara aspek sosial dengan aspek biologis. Lanjut. Lanjut. Nah, kalau tadi antropologi fisik ya.
Jadi ilmu-ilmu yang mempelajari kaitan antara biologi, tapi lebih cenderung bicara biologinya gitu ya. Ya tentu juga dengan kaitannya dengan budaya. Nah, kalau etnomedicine ini akar juga yang nanti membangun antropologi kesehatan. Etnomedicine ini, medicine ini kan pengobatan ya, cara-cara pengobatan atau kepercayaan atau praktek-praktek tindakan-tindakan yang berkenaan dengan penyakit. Nah, ini medicine ya. Tapi di sini ada kaitannya dengan kebudayaan asli orang. Jadi kepercayaan, praktek-praktek yang berkenaan dengan penyakit, tetapi praktek-praktek dan kepercayaan tadi merupakan hasil perkembangan kebudayaan asli. Jadi asalnya dari budaya setempat, bukan dari ilmu kedokteran, bukan, tapi lebih kepercayaan atau praktek-praktek yang diturunkan, ya, diajarkan di dalam satu kelompok sosial tadi, satu etnis tertentu, ya tidak selalu etnis ya, pokoknya kelompok sosial, mau kelompok sosial perkotaan, pedesaan, itu kita bisa katakan sebagai kalau fokusnya kepada itu kita bisa katakan itu ilmu etnomedicine, ya. Jadi etnomedicine adalah kepercayaan dan praktek-praktek yang berkenaan dengan penyakit, tapi berasal dari kebudayaan asli. Kepercayaannya tadi ya, praktek-prakteknya diperoleh dari dalam masyarakat itu sendiri. Bukan dari ilmu kedokteran, dalam arti ilmu kedokteran ini kan lebih, yang modern tadi kan lebih dibangun oleh budaya-budaya yang sudah mengenal kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Ilmu ya, saya katakan ya, bukan sekedar pengetahuan tapi ilmu pengetahuan. Bedanya ilmu pengetahuan dengan pengetahuan apa? Kalau pengetahuan itu ya itu hasil pengalaman orang gitu ya. Tetapi pengalaman-pengalaman tadi kalau diteliti secara sistematis sehingga kemudian bisa dijelaskan sebab akibatnya gitu ya secara sistematis tadi, maka kemudian itu disebut ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan yang disistematisir tentu dengan kaidah-kaidah, ada metodologi-metodologinya ya, ada cara-caranya untuk menjadi sahih gitu ya. Itu yang disebut dengan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, kalau udah melewati itu, maka pengetahuan tadi menjadi ilmu pengetahuan. Ya. Nah, etnomedicine ini sebetulnya dia lebih cenderung atau fokus mempelajari kepercayaan-kepercayaan, praktek-praktek yang berkenaan dengan penyakit, tetapi yang dikembangkan oleh masyarakat itu berdasarkan pengetahuannya. Bukan berdasarkan itu tadi ilmu pengetahuan yang datang dari dunia modern tadi, ya, bukan itu. Jadi fokusnya kajian etnomedicine di situ, di masyarakat asli. Gimana praktek-praktek pengobatan di sana, obat-obat itu apa obatnya gitu ya, berdasarkan pengetahuan yang turun-temurun dari budaya setempat. Oke, lanjut. Saya dibedakan kajiannya etnomedicine. Nah, para ahli antropologi mengumpulkan data mengenai kepercayaan dalam pengobatan pada penduduk yang diteliti dengan cara dan tujuan yang sama dengan yang dilakukan mengenai aspek-aspek kebudayaan lainnya sehingga menghasilkan tulisan yang disebut etnografi. Jadi etnografi itu sebetulnya berisi catatan-catatan ya, catatan-catatan si para antropolog tadi yang meneliti tentang kepercayaan-kepercayaan masyarakat, pengobatan-pengobatan yang dilakukan masyarakat setempat gitu ya, yang benar-benar dilaksanakan dan dihayati, kemudian diyakini oleh masyarakat itu gitu ya. Nah, itu kemudian menjadi cerita kebudayaan, aspek-aspek kebudayaan. Nah, tulisannya itu disebut etnografi. Nah, Rivers ini ada seorang dokter, tapi dia juga ahli antropologi Inggris, menerbitkan satu karya atau tulisan dalam bidang antropologi kesehatan yang judulnya Medicine
magic and religion. Jadi dia melihat bagaimana pengobatan, bagaimana magic di situ ya, kepercayaan-kepercayaan dan juga religi di situ apa namanya? Aspek-aspek spiritual, spirit yang ada di masyarakat itu. Nah, kemudian dituliskan. Nah, ini juga tulisan-tulisan antropologis. Kebetulan dia dokter juga gitu ya. Jadi maka perhatiannya lebih kepada kesehatan ya. Aspek kesehatan. Nah, ini contoh tulisan etnomedicine. Lanjut. Ada 2 asumsi atau anggapan penting pada kajian-kajian etnomedicine. Pertama, ya asumsinya bahwa sistem pengobatan asli ini maksudnya penduduk asli di situ ya, yang tidak terpengaruh dari pengetahuan-pengetahuan di luar ya. Nah, sistem pengobatan asli ini adalah suatu kelembagaan sosial atau peranata sosial. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, praktek-praktek pengobatan asli tadi ya yang etnomedicine tadi adalah rasional. Rasional di sini maksudnya adalah bisa dijelaskan, punya alasan. Jadi katakan ada orang pakai di satu wilayah gitu ya, cara pengobatannya adalah punya, kalau orang zaman dulu itu kan suku-suku itu kan punya dukun-dukunnya di apa namanya suku Kubu misalnya. Dia cara pengobatan punya yang namanya dukun pengobatan. Bahkan dulu status orang yang bisa menyembuhkan orang ya semacam dokter lah kalau pada zaman modern ini. Itu statusnya tinggi sekali gitu ya. Jadi dia hampir sama kekuatan apa namanya powernya ya dengan kepala suku gitu ya. Jadi ada si dukun obatnya ini dengan kepala sukunya ini sama nih status powernya, kekuasaannya terhadap masyarakat gitu ya. Nah, si dukun-dukun tadi ini punya cara-cara untuk mengobati masyarakat di suku itu ya. Dan mungkin kalau orang sekarang bilang itu obatinya kok pakai ada ritual-ritualnya segala macam, apa fungsi dari ritual-ritual itu? Kok nggak masuk akal? Nah, tidak seperti itu etnomedicine melihat. Etnomedicine, ilmu-ilmu tentang etnomedicine ini, nah apa namanya pengobatan tradisional ini, dia punya anggapan bahwa praktek-praktek yang seperti itu juga punya rasionalitasnya, punya penjelasannya gitu ya. Jadi menghargailah kepada satu kepercayaan pengobatan di wilayah atau di apa namanya di sistem sosial itu ya, kelompok sosial itu. Kelompok karena apa? Dianggap rasional juga. Karena kalau dilihat dari sudut kepercayaan yang berlaku dalam masyarakat itu juga ada mereka punya penjelasan sebab akibat ya. Ini karena apa namanya? Misalnya tadi ini ada kejadian anak kena apa ya, penyakit yang aneh misalnya, penyakit yang belum diketahui. Ini karena sebelumnya ada satu peristiwa atau ada hal-hal yang menjadi penyebabnya. Penyebabnya misalnya karena ada pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan hidup bersama di situ misalnya gitu ya. Nah, maka kemudian menimbulkan wabah misalnya. Nah, mereka punya sistem dari kepercayaan mereka itu ada penjelasan sebab akibat juga. Jadi hal-hal semacam ini dihargailah oleh para ahli etnomedicine ini. Jadi praktek-praktek pengobatan yang tampaknya bagi orang luar mungkin menganggapnya itu kok nggak rasional amat gitu ya. Tapi sebetulnya itu rasional. Kenapa disebut rasional? Karena masyarakat setempat pasti punya penjelasan mengapa ritual itu dipakai, mengapa mereka mempercayai hal-hal itu gitu ya. Karena tentu ada unsur sebab akibat yang mereka yakini.
Nah, ini yang dimaksud dengan rasional di sini, ya. Rasional itu alasan, ada alasannya. Jadi dalam etnomedicine ada dua asumsi atau dua anggapan yang penting, ya, yang diyakini atau dihargai lah, ya, bahwa sistem pengobatan asli adalah merupakan suatu kelembagaan sosial. Kemudian praktek-praktek pengobatan asli tadi adalah juga rasional. Dilihat dari sisi kepercayaan masyarakat setempat, karena mereka juga punya penjelasan tentang sebab akibat. Gitu ya. Sebetulnya semua ilmu kan dihasilkan karena observasinya terhadap sebab akibat peristiwa. Lanjut. Nah, ini yang ketiga, sumber antropologi kesehatan yang ketiga adalah studi tentang kebudayaan dan kepribadian. Nah, sebagian besar publikasi antropologi sebelum tahun 50-an ini publikasi itu tadi seperti jurnal-jurnal yang tadi, ya, yang menggambarkan riset-riset yang sedang ditekuni pada periode-periode itu, gitu ya. Nah, ini sebelum tahun 50-an itu para antropolog tuh banyak tertarik melihat gejala psikologi dan psikiatri, ya. Bahkan pada tahun 1930-an para antropolog, ya, psikiater dan ahli-ahli ilmu tingkah laku manusia mulai mempertanyakan tentang kepribadian orang dewasa atau sifat-sifat orang dewasa dan lingkungan sosial budaya di mana sifat-sifat itu terbentuk. Jadi antropolog pada tahun 30-an itu mulai mempertanyakan bagaimana sih terbentuknya kepribadian. Kepribadian itu kan sifat-sifat yang agak permanen gitu, ya, maka disebut kepribadian, ya. Sifat-sifat orang nanti akan mempengaruhi tingkah lakunya. Nah, para antropolog tuh mulai tertarik gitu untuk meneliti gitu, ya. Bagaimana kaitan kepribadian tadi dengan lingkungan sosial budaya tempat mereka hidup. Apakah lingkungan sosial budaya itu mempengaruhi terbentuknya kepribadian, misalnya seperti itu. Nah, studi-studi semacam ini nanti makin ke sana gitu, ya. Ini akan mempengaruhi berkembangnya juga antropologi kesehatan, ya. Melihat bagaimana terbentuknya lingkungan sosial pada kepribadian seseorang. Lanjut. Ini contoh-contoh perkembangan studi-studi tentang kebudayaan, ya. Nah, ini apakah sikap orang dewasa yang terbentuk itu terutama disebabkan oleh pembentukan semasa kanak-kanak, oleh penerimaannya terhadap kebiasaan-kebiasaan masa kecil, atau karena pengalaman yang diterimanya kemudian, ya. Ini dengan kata lain ingin mengatakan bahwa apakah sikap orang atau kepribadian orang, ya, kepribadian dulu, kemudian jadi sikap, kemudian nanti jadi tindakan gitu, ya. Apakah itu terbentuk karena hasil sosialisasi atau bentukan sosial, ataukah karena bawaan secara biologis? Bawaan biologis itu kan orang karakternya begini, kepribadiannya begini. Apakah diturunkan secara genetik dari orang tuanya? Bukan hasil dari sosialisasi. Sosialisasi itu sudah keluar dari kandungan, kemudian nanti dia berinteraksi dengan sesama manusia lain, maka terbentuklah kepribadian. Apakah begitu? Atau sebetulnya memang diturunkan secara genetik? Itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari para orang-orang yang tadi di antropolog yang tertarik pada kajian-kajian terbentuknya kepribadian. Ini pertanyaannya adalah faktor biologiskah atau faktor sosialkah yang membentuk kepribadian? Lanjut. Nah, ini nanti contoh-contohnya seperti ini, ya. Bagaimana dapat dijelaskan norma-norma kepribadian yang nampak, yang kemudian berbeda dalam berbagai kebudayaan, ya. Kemudian bagaimana menjelaskan sifat amuk atau mengamuk di Asia Tenggara. Apakah sifat senang ngamuk gitu, ya, itu terbentuk karena lingkungan sosial, ya, ataukah karena apa tadi? Diturunkan secara genetik. Nah, begitu, ya.
simptomnya sih sama, tapi penyebabnya gimana nih para ilmuwan menjelaskannya gitu ya. Karena kok beda-beda, di setiap tempat beda-beda gitu ya. Apa sih yang membentuk kepribadian itu tadi? Lanjut. Ini contoh-contoh studi-studi yang dilakukan orang. Nah, beberapa ahli antropologi menaruh perhatian besar pada cara-cara penggunaan pengetahuan antropologi dalam peningkatan taraf kesehatan. Nah, tadi kan cerita tentang kepribadian, bagaimana terbentuknya ya. Nah, di sini juga contoh gitu ya, si Tevrix ini dia mempelajari, sebenarnya tujuannya untuk supaya bisa mengobati gitu ya. Ada satu gejala, kok ada orang punya penyakit yang namanya skizofrenia. Nah ini nih orang-orang tadi psikologi mungkin ya yang lebih paham gitu ya. Itu penyakit juga, tapi bukan penyakit fisik ya. Dia lebih kepada penyakit kejiwaan. Salah satunya disebut skizofrenia, yaitu kepribadian yang terbelah. Jadi ada satu orang ya, fisiknya sih satu, biologinya satu gitu ya, secara biologis dia satu entitas gitu, satu individu. Tapi dia punya ragam kepribadian. Jadi dia punya seperti ada dua individu dalam satu tubuh misalnya. Atau bahkan saya pernah membaca buku yang judulnya Sibyl itu, dalam satu tubuh itu bisa ada 7 jiwa, 7 kepribadian. Satu sama lain kepribadiannya itu bisa ada yang saling mengenal karena ada 7 itu ya di dalam cerita itu. Satu ada A sampai F lah katakan begitu, F atau G gitu ya. Si A ada mengenal B, B mengenal A, tapi si A tidak mengenal C yang dalam satu tubuh juga gitu. Nah ini kan apa ini, gejala apa nih? Kok ada orang yang kepribadiannya bisa terbelah seperti itu dan bisa saling kenal, ada juga yang tidak kenal. Sehingga si kepribadian A katakan, dia tiba-tiba merasakan ada satu momentum di mana dia nggak ingat apa-apa, tahu-tahu dia sudah ada di lokasi yang berbeda. Nah, ada waktu yang dia tidak bisa kendalikan, yang dia tidak tahu dia ada di mana. Rupanya dalam periode waktu itu kepribadian lain yang sedang masuk gitu ya, yang sedang berperan gitu ya. Nah, ini satu gejala yang menarik bagi para psikolog untuk dipelajari dan kemudian juga dia ingin membuat satu cara pengobatannya bagaimana supaya dalam satu individu ini kembali utuh menjadi satu kepribadian saja gitu ya. Karena tadi banyak menimbulkan kebingungan juga bagi si individu tadi yang ada 7 kepribadiannya. Sehingga mereka ada merasa ada periode-periode yang dia tidak bisa kendalikan. Saya nggak tahu sebelum hari ini saya masih ingat ada di sini. Tapi kok tiba-tiba dia ada di ruang lain yang di dalam periode yang lain. Nah, ada kesenjangan waktu dan kesenjangan yang dia tidak ingat itu siapa yang sedang mengendalikan si tubuh itu gitu ya. Nah, ini penyakit-penyakit ini yang kemudian dicoba untuk dicarikan bagaimana perawatannya dan cara pengobatannya. Nah, disitulah kemudian Devreux ini mempelajari struktur sosial atau kondisi sosial yang semacam apa yang bisa mendukung untuk supaya perawatan pemulihan dari penyakit skizofrenia ini bisa terbangun gitu ya. Struktur sosial ini lingkungan sosial ya. Harus bisa mendukung juga kan supaya si orang yang dianggap sakit tapi sakitnya ini adalah bukan sakit fisik tapi sakit kejiwaan tadi bisa pulih gitu. Nah, itu yang sedang dipelajari ya oleh yang menjadi perhatian dari Devreux ini. Kemudian juga banyaklah kedokteran ini Alice Joseph, seorang dokter dan ahli antropologi melukiskan masalah hubungan antar pribadi. Ini tadi yang saya katakan, pribadi pada dokter-dokter kulit putih dengan pasien-pasien Indian di Amerika Barat Daya yang menunjukkan bagaimana peranan persepsi dan perbedaan kebudayaan dalam menghambat interaksi pengobatan yang efektif. Jadi relasi dokter kulit putih, duh, siapa ya?
Kuliah au. Siapa ya? Kuliah. Halo? Tolong di mute dulu deh itu. Oke, lanjut. Satu lagi. Lanjut. Nah, ini juga studi-studi tentang kesehatan masyarakat internasional ya. Jadi tidak hanya masyarakat lokal yang dipelajari ya. Ada satu ilmu yang mempelajari kesehatan tetapi cakupannya lebih luas ya. Seperti sekarang ini, pandemi ini kan bukan hanya menyerang satu negara saja tetapi juga penyakit yang menerpa hampir semua negara gitu. Dan itu penularannya juga karena mobilitas manusia. Sebetulnya masih bisa dijaga, tidak harus menyebar ke semua kalau ada apa tadi mobilitas dari satu tempat ya, mobilitas atau gerak orang dari satu tempat ke tempat lainnya itu dicegah. Tapi kan pencegahan semacam itu hampir sulit gitu ya. Nah, tapi sekarang dilakukan juga lockdown itu ya. Tadinya bermula di Wuhan kan lockdown-nya lockdown ketat itu pakai apa namanya otoriter, kekerasan ya. Maksudnya negara benar-benar menjaga jangan sampai bisa menyebar keluar gitu. Tapi akhirnya kan tetap menyebar keluar kemana-mana. Tidak bisa di lockdown sempurna begitu. Itu sudah dengan kekuatan-kekuatan apa namanya penuh gitu ya, kekuatan otoritas yang pemerintah yang di sana dengan kekuatan penuh menjaga melockdown wilayah itu. Tapi kan sekarang kita lihat hasilnya ternyata tetap menyebar kemana-mana. Bahkan sekarang ada virus baru juga. Nah ini kajian-kajian kesehatan masyarakat internasional. Sehingga pada tahun apa namanya tahun-tahun berikutnya dibentuk itu WHO. WHO terbentuk itu kan karena adanya kesadaran bahwa perlu suatu kerjasama baik bilateral maupun multilateral antar negara untuk bisa mengatasi kesehatan yang levelnya internasional. Lanjut. Nah, ini satu pengetahuan saja bahwa bila petugas-petugas kesehatan yang bekerja di lingkungan yang sifatnya lintas budaya, pasti dia lebih peka untuk menemukan apa ya problem ya daripada orang yang atau petugas-petugas yang cuma mempelajari atau bekerja di kebudayaan lokal dia sendiri. Itu kenapa seperti itu? Biasanya kalau kita cuma tahu di masyarakat kita saja, lama-lama kita hafal perilakunya, hafal penyakit-penyakitnya, lama-lama kita tidak terlalu peka lagi, tidak terlalu sensitif lagi. Ini penyakit baru, penyakit yang berbahaya atau tidak itu udah seperti apa seperti hal yang kita pahami sehari-hari, jadi kita tidak lagi apa ya, tidak lagi peka gitu. Nah, tetapi kalau sebagaimana kalau gini, kalau kita penelitian ya, kalau meneliti di daerah sendiri, penelitian tentang penyakit di daerah sendiri, karena kita juga hidup di situ, sehari-hari di situ, kita katakan melihat influenza gitu ya. Influenza tuh biasa aja begitu ya, karena setiap orang juga kena penyakit itu, di wilayah saya seperti itu, dan setiap orang juga caranya mengatasi penyakit itu juga biasa saja, apa namanya, mungkin untuk daerah tertentu udah bukan dianggap lagi penyakit yang berbahaya gitu ya, sehingga anak yang influenza ya dia tetap sekolah saja gitu ya. Tetapi kalau petugas kesehatan tadi dia dia apa namanya bekerja di lingkungan yang sifatnya lintas budaya, dia akan mengenal oh ternyata kalau di Eropa misalnya atau di Amerika influenza itu udah dianggap penyakit berat gitu ya. Artinya penularannya kan cepat. Sehingga anak-anak juga jangan dianjurkannya tidak untuk sekolah supaya tidak menulari anak yang lain karena sebetulnya influenza juga penyakit yang berat. Dia bisa menyerang bila panas tinggi ya itu kan virus juga. Dia bisa mengenai saraf gitu. Nah, pemahaman-pemahaman yang lintas budaya seperti ini membuat petugas-petugas kesehatan jadi lebih
peka gitu, menemukan suatu masalah, suatu kejadian yang memang lebih lebih besar pengetahuannya kalau dia lebih peka dia kalau dia tahu di wilayah-wilayah lain seperti apa. Nah, khususnya mereka yang terlibat dalam klinik-klinik pengobatan dapat melihat atau peka bahwa kesehatan dan penyakit bukan hanya merupakan gejala biologis, tetapi juga gejala sosial budaya. Yaitu tadi, karena si petugas-petugas kesehatan tahu bahwa influenza katakan tadi, ternyata di budaya lain dia itu ketat, dijaga, jangan sampai menular ke anak lain. Tapi di budaya masyarakat yang lain itu dianggap penyakit biasa, sehingga anak-anak ya saling menulari ya nggak apa-apa begitu ya. Dimaknainya sebagai sesuatu hal yang biasa. Nah, ini yang menyebabkan si petugas-petugas kesehatan tadi jadi lebih peka ya bahwa gejala influenza tadi bukanlah semata-mata gejala biologis, tapi lebih kepada gejala sosial budaya. Artinya tergantung dari perilaku orang-orang yang ada di situ. Mereka segera menyadari bahwa kebutuhan kesehatan dari negara-negara sedang berkembang tidaklah dapat dipenuhi dengan sekadar memindahkan pelayanan kesehatan dari negara-negara industri. Ya, ini segera sadar si petugas kesehatan itu lebih peka, lebih paham kalau memang setiap budaya itu punya cara penanganan yang berbeda-beda, kemudian punya cara teknologi yang berbeda-beda, punya adat istiadat yang berbeda-beda gitu ya. Maka tidak bisalah kita dia sadar betul gitu ya bahwa sistem pengobatan katakan di negara maju langsung dipindahkan ya di cara-caranya ke negara yang masih berkembang gitu ya. Itu nggak bisa begitu gitu ya, karena apa, menyangkut manusianya, bisa nggak dia seperti itu, tidak selalu karena ini menyangkut tadi budayanya, kemudian pengetahuannya gitu ya. Jadi katakan teknologi pelayanan kesehatan di negara maju tidak bisa serta-merta diterapkan begitu saja ya tanpa melakukan adaptasi-adaptasi dengan budaya lokal misalnya atau budaya di negara lain. Lanjut. Nah, ini bagaimana para ahli antropologi dapat menjelaskan pada para petugas kesehatan mengenai hal-hal berikut ya. Jadi ini antropologi bisa menyumbangkan pengetahuan ilmu sosialnya tadi ya, ilmu tentang kemasyarakatannya tadi kepada petugas kesehatan dalam hal apa? Yang pertama, antropolog bisa menjelaskan kepercayaan-kepercayaan tradisional, praktek-prakteknya yang bertentangan dengan asumsi-asumsi pengobatan barat gitu ya. Jadi di barat punya anggapan begini-begini gitu ya, anggapan sebuah teori itu memang selalu mengandung asumsi-asumsi atau anggapan-anggapan ya. Cara-cara pengobatan barat yang sudah ilmiah katakan seperti itu ya, pengobatan kedokteran modern itu punya asumsi tertentu, anggapan-anggapan tertentu. Nah, ini dalam asumsi-asumsi ini bisa jadi nggak sejalan dengan kepercayaan-kepercayaan tradisional gitu. Nah, ini harusnya bisa dijelaskan oleh para antropolog kepada para petugas kesehatan. Kemudian yang kedua, bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi keputusan-keputusan perawatan kesehatan. Jadi hal ini juga sumbangan dari antropolog untuk bisa menjelaskan kepada petugas kesehatan. Yang ketiga, bagaimana kesehatan dan penyakit semata-mata merupakan aspek dari keseluruhan pola-pola kebudayaan yang hanya berubah bila ada perubahan-perubahan sosial budaya yang mencakup banyak hal. Maksudnya di sini adalah penyakit atau kesehatan tadi merupakan bukan hanya melulu berkaitan dengan hal yang biologis, tetapi terkait dengan
tadi budaya ya. Budaya itu ada norma-norma, ada tindakan sosial dan ada pola-pola tindakan-tindakan yang terpola di situ hasil karya manusia. Oleh karena itu kalau mau merubah itu maka perlu perubahan sosial gitu. Ya, seperti itulah kira-kira. Lanjut. Nah, di sini penjelasan tentang apa itu sakit, apa itu perilaku sakit, apa itu pasien, bagaimana peranan pasien, apa itu penyakit, bagaimana peran sosial penyakit. Lanjut. Tingkah laku atau tindakan sakit ya. Itu didefinisikan oleh Folkhart sebagai berikut. Tingkah laku sakit adalah cara-cara ini berarti tindakan ya. Cara-cara di mana gejala-gejala ditanggapi, dievaluasi, dan diperankan oleh seorang individu yang mengalami sakit. Jadi tingkah laku sakit atau tindakan sakit adalah suatu tindakan yang menggambarkan cara merespon, intinya begitu ya. Cara merespon seorang individu ya, cara individu merespon gitu ya, mengevaluasi, kemudian juga bertindak ya, si individu itu tadi merespon, mengevaluasi, kemudian bertindak untuk apa namanya, yang terkait dengan sakit tadi. Jadi tindakan sakit adalah tindakan atau cara-cara individu yang mengalami sakit tadi merespon. Nah, gitulah kira-kira. Jadi tingkah laku sakit adalah suatu tindakan individu merespon yang namanya sakit. Merespon sakit gitu ya. Nah, contohnya gimana? Ketika seorang bangun tidur ya dengan leher sakit, maka ia akan menjalankan peranan sebagai orang sakit tadi ya, pesakitan saya sebut saja begitu. Karena nanti pesakitan dengan pasien ini beda definisi. Nah, si pesakitan atau orang yang sakit tadi, dia melakukan apa? Misalnya dia memutuskan untuk minum aspirin. Nah, ini namanya tingkah laku sakit ya, tadi tindakan sakit. Memutuskan minum aspirin aja gitu. Itu namanya tindakan sakit. Kemudian atau manggil dokter. Nah, itu juga tindakan si pesakitan menanggapi merespon yang namanya sakit. Terus ada juga misalnya tindakan istirahat aja deh di tempat tidur. Nanti kemudian ada yang merawat, memberi makanan. Setelah makan kan pasti nanti sembuh gitu ya. Itu juga tindakan yang dilakukan oleh si orang yang sakit tadi. Itu namanya perilaku atau tingkah laku sakit. Contohnya tadi minum aspirin atau manggil dokter atau cukup tidur di rumah saja dengan makan yang bagus gitu ya. Nah, itu tindakan-tindakan atau tingkah laku sakit. Nah, si orang sakitnya itu bisa kalau dia secara umum kita sebut pesakitan, tetapi kalau terkait dengan dokter maka si orang sakit tadi bukan disebut si pesakitannya tetapi disebut pasien ya. Siapa sih itu pasien? Pasien adalah orang yang bertindak menuruti instruksi dokter. Itu pasien namanya. Ya. Orangnya itu pasien, tindakannya kita sebut sebagai peranan pasien. Jadi tingkah laku yang diharapkan itu namanya peranan pasiennya. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, tadi tingkah laku sakit ya, apa mau manggil dokter atau dia cukup di rumah aja atau bahkan dia nggak menganggap ini bukan sakit berat, udah cukup tidur saja gitu ya. Nah, tingkah laku sakit yang semacam itu bisa berbeda-beda tadi ya, ada yang panggil dokter, ada yang cukup tidur ya itu ya. Makanya di situ kita lihat ada perbedaan. Nah, perbedaannya itu kalau diamati itu ternyata ada dipengaruhi oleh kelas sosial.
Jadi pada kelas sosial tertentu, oh kalau yang namanya sakit, dia panggil dokter langsung. Tapi pada kelas sosial tertentu, nggak perlu dokter, cukup minum herbal. Pada kelas sosial yang lain lagi mungkin nggak anggap itu sakit berarti, jadi cukup tidur saja. Nanti besoknya udah harus sehat lagi gitu ya. Nah itu jadi kelas sosial menentukan perilaku sakit tadi. Perbedaan suku bangsa juga bisa membedakan perilaku sakit tadi, ya. Termasuk juga perbedaan budaya itu ya. Itu juga nanti akan menentukan perilaku sakit, ya. Ini contohnya dari buku itu ya, buku yang dirujuk ini contohnya memang contoh di luar, tapi nanti Anda bisa lihat contoh sendiri, bisa membuat mengamati di lingkungan Anda sendiri. Contoh warga lapisan atas di New York lebih cepat menginterpretasi gejala sebagai indikasi sakit sehingga cenderung segera mencari perawatan dokter dibandingkan warga lapisan bawah. Rasanya hampir mirip juga ya di kita. Di kita kan gitu juga. Kalau orang-orang lapisan atas ya, belum terasa sakit tapi baru pegal-pegal saja dia sudah curiga. Wah, ini pasti karena asam urat atau mungkin kolesterolnya tinggi, dia segera merasa penting, menganggap penting kesehatan itu. Jadi dia langsung gejala yang mungkin bagi kelompok sosial lapisan bawah gitu ya, itu masih belum dianggap sakit gitu ya. Biasalah ini karena tetap harus kerja, besok kerja, dia abaikan itu. Tetapi untuk kelompok sosial tertentu, ini udah gejala yang bahaya. Saya harus segera memeriksakan darah saya ke dokter misalnya begitu. Jadi perilaku sakit itu berbeda-beda tergantung dari mana, kelas sosial mana, kemudian suku apa, dan sebagainya. Jadi ini kan variabel-variabel sosial ini, kelas sosial, suku bangsa, ini variabel-variabel sosial. Jadi variabel-variabel sosial mempengaruhi tingkah laku sakit gitu ya. Studinya Borowski menemukan orang Yahudi dan Italia lebih emosional dalam respon rasa sakit daripada orang-orang di Eropa Utara misalnya. Nah itu perbedaan-perbedaan orang memaknai sakit. Ada yang baru sedikit saja udah wah ini sakit, udah cemas segala macam. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja ya. Nah, ini sekelompok besar orang bisa punya perilaku seperti itu. Nah, ini pasti ada faktor-faktor yang disebut dengan faktor sosial ya. Lanjut. Nah, ini peranan penyakit. Penyakit, sakit, masuk rumah sakit. Nah, itu semua punya pemaknaan. Di sini ingin dikatakan bahwa kalau bicara antropologi sosial, walaupun kita bicara penyakit gitu ya, tapi bukan cerita tentang penyakitnya ansih. Kita lebih melihat kepada pemaknaan penyakit itu sendiri. Pemaknaan sakit. Nah, karena kita bicara orang tadi, bicara sosial itu bicara budaya itu ada di aspek ide atau gagasan. Gagasan-gagasan itu kan unsur pemaknaan ya. Ide, pemaknaan. Nah, gimana orang memaknai sakit misalnya? Penyakit, nah itu berbeda-beda di setiap kelompok sosial. Contoh misalnya, ini saya ambil contoh dari yang bawah ya. Penyakit dapat dijadikan alat untuk menghapus perasaan berdosa. Kita sering kenal gitu ya, ada satu kelompok sosial yang punya ideologi, punya keyakinan, kepercayaan, ide atau gagasan ya, yang ditularkan kepada yang lain tentunya ya dalam satu kelompok sosial itu, yang memaknai sakit itu sebagai sakit itu kan kalau kamu sabar pada keadaan sakit, maka dosa-dosamu akan dihapuskan. Gitu ya. Kan ada suatu keyakinan seperti itu, ada gagasan seperti itu. Sehingga orang ketika sakit ya lebih menerima, lebih nggak panik karena ada di situ ada satu pemaknaan bahwa penyakit adalah penghapus dosa. Gitu. Ya, pada kelompok sosial tertentu. Saya rasa mungkin nggak tahu, coba Anda amati, ada nggak Anda pernah diajar-ajarkan seperti itu? Yang sabar kalau sakit, karena kalau Anda sabar ketika sakit, maka
Disitulah penghapus dosa, katanya seperti itu. Kemudian penyakit dapat digunakan sebagai alat kontrol sosial. Nah, ini saya mengatakan bukan ini benar salah ya. Ini ada apa namanya satu gejala ini ya. Ketika memahami COVID ini juga ada yang memahami itu sebagai suatu penyakit murni yang mungkin muncul kalau para ahli ekologi dia menganggap penyakit ini muncul karena ada ketidakseimbangan di dalam ekosistem. Nah, tentu ketidakseimbangan itu hasil perilaku manusia juga gitu ya. Tapi ada orang yang menganggap bahwa penyakit ini muncul karena apa namanya sebuah konspirasi. Nah, sebetulnya pandemi COVID itu nggak ada. Ini cuma buatan aja. Sebetulnya tidak berbahaya gitu. Tapi ini dibuat gempar, isunya berbahaya supaya orang semua lockdown, semua orang tidak berjalan ekonominya, dan itu memang diciptakan supaya ada negara-negara tertentu yang menginginkan ekonomi tidak berjalan. Nah, itu kan pemaknaan ya, pemaknaan. Nah, dalam kaitan ini ingin dikatakan bahwa penyakit bisa menjadi alat kekuasaan, alat untuk mengontrol satu negara kepada negara lain, gitu ya. Diciptakan dulu isu ini berbahaya, kemudian nanti diberikan vaksin, vaksinnya itu yang membuat adalah kelompok negara tertentu, dan itu nanti kemudian akan ada transaksi dan siapa yang menguasai atau siapa yang punya teknologi, dialah yang kemudian nanti bisa menguasai. Nah, ini jadi sebagai alat kontrol sosial. Jadi ada pandangan pemaknaan seperti itu dalam kelompok-kelompok sosial tertentu juga ya. Tidak semua. Nah, kita bisa petakan ternyata di dalam alam pikir orang memandang penyakit tuh juga macam-macam gitu ya. Kemudian juga ada juga orang yang saya pernah ini menemukan orang yang dia masuk rumah sakit tapi sebagai liburan. Karena apa? Di luar rumah sakit dia itu kena tekanan sosial, harus datang ke sini ke sana ya, harus melayani, memberikan apa namanya? Pelayanan-pelayanan sosial sampai dia kecapean, tapi tidak bisa menolak karena itu suatu kewajiban sosial. Nah, caranya dia ingin apa namanya, ingin istirahat sebentar gitu ya, berlibur sebentar, itu caranya dengan masuk rumah sakit, gitu ya. Supaya tidak didatangi orang gitu. Jadi masuk rumah sakit tidak selalu bermakna buat orang itu sebagai tempat untuk pengobatan fisik gitu ya, tapi di situ ternyata sebagai tempat untuk dia berlindung dari tekanan orang lain ya. Di situ dia bisa berlibur, bisa rileks begitu. Ya. Atau sebaliknya sekarang di masa pandemi, orang ke hotel, bukan ke rumah sakit ya, tapi ke hotel untuk melakukan isolasi mandiri. Jadi ada wisata hotel untuk orang-orang yang isolasi mandiri karena harus 2 minggu nggak boleh berinteraksi dengan orang. Kalau di rumah sakit kan, aduh kok nggak nyaman sekali di rumah sakit 2 minggu nggak boleh keluar. Maka sekarang dibuat bukan rumah sakit, tapi hotel-hotel yang memberi pelayanan-pelayanan, kenyamanan-kenyamanan, tapi dia bisa tinggal di situ selama 2 minggu. Nah ini kebalikan gitu ya. Nah jadi tergantung pemaknaan. Sakit juga gitu. Kalau tadi masuk rumah sakit, penyakit, sekarang sakit. Sakit itu sendiri sebetulnya apa? Apakah fisik yang tidak nyaman, tidak seimbang, fungsinya tidak normal, atau sebetulnya bukan itu? Sakit itu diciptakan untuk mendapatkan perhatian dari orang lain misalnya. Jadi ada orang sakit, tapi sebetulnya bukan masalah fisiknya sakit, tapi dia sedang cari perhatian. Karena dengan kata sakit, orang jadi memberi perhatian dalam budaya itu. Orang yang sakit dikunjungi, orang yang sakit nanti diberi apa gitu ya. Pokoknya didatangi orang, dicenguk. Nah, maka sakit di sini bukan semata-mata tidak seimbangan fungsi tubuh, tetapi juga punya fungsi untuk mendapatkan perhatian dari orang lain gitu. Begitulah kira-kira ya. Jadi yang ingin dikatakan di sini Nolan ini ya, menemukan bahwa penyakit itu
punya peranan sosial juga. Ada pemaknaannya, ada juga peran sosial di sini misalnya harapan-harapan sosialnya juga ada. Contoh misalnya orang sakit, harapan sosialnya kan kalau orang sakit dikunjungi gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Sehingga karena harapan sosialnya seperti itu, ada orang yang kemudian kepengen mendapatkan perhatian, kepengen dikunjungi, kemudian dia langsung jadi bersikap jadi orang sakit gitu. Nah, kira-kira seperti itulah ya gambaran-gambaran pemaknaan. Jadi bicara antropologi kesehatan, kita bicara tentang kaitan aspek budaya, baik itu dalam bentuk gagasan, ide-ide, kepercayaan, norma-norma, maupun dalam bentuk tindakan, maupun dalam bentuk wujud benda-benda tadi ya, wujud-wujud materi fisik sebagai hasil budaya yang terkait atau yang berkenaan dengan kesehatan atau sakit atau penyakit gitu ya. Baik, lanjut. Saya akhiri di sini. Ya, nah ini sumber rujukannya kalau Anda mau membaca langsung yang tadi saya buatkan PowerPoint-nya dari sini, nanti silahkan dibaca cari. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan atau tidak?